Semangat pokoknya. Ada dua materi lagi. Baik Bapak Ibu. Yang pertama, saya selalu mengingatkan untuk tidak boleh ada yang kelupaan absen karena eh, absen itu memiliki bobot penilaian tertinggi. Kemudian juga jangan lupa juga sering-sering tanya ya, sering-sering tanya. Nah, kemudian nanti terkait dengan tugas, jadi nanti saya izin menyampaikan bahwa untuk UK3 nanti Mas Agam akan meng-share juga. Kemudian nanti untuk yang UK4 untuk role play besok ya Mas ya. Nanti akan di-sharekan juga. Baik, waktu dan layar saya silakan ke Mas Agam. Oke, iya, terima kasih banyak Pak Aldo sudah membantu untuk opening unit kompetensi yang ketiga. Oke, silahkan Bapak Ibu untuk absen terlebih dahulu ya di unit kompetensi ketiga, pemeriksaan kehalalan bahan dan proses produk halal. Silahkan absen terlebih dahulu di LMS-nya masing-masing. Ya, jangan sampai lupa absen ya Bapak Ibu, seperti itu. Silakan absen terlebih dahulu di unit kompetensi 3 pemeriksaan kehalalan bahan dan proses produk halal. Oh ya, silakan yang mau ke toilet dulu, silakan ke toilet dulu. Oh ya, sama yang tugas satunya belum submit, jangan lupa Bapak Ibu submit ya tugas satunya ya, minimal tugas satu dulu sudah submit. Yang tugas duanya belum selesai nggak apa-apa, nanti sore atau ntar malam nggak apa-apa. Nanti yang penting koordinasi dengan fasilitator pendampingnya seperti itu. Di itu ya statusnya sampai oke ya Bapak Ibu ya diperiksa sama fasilitatornya. Kalau masih pending silakan japri fasilitator pendampingnya sampai tugasnya statusnya oke. Kalau masih pending berarti antara belum diperiksa atau Bapak Ibu masih revisi. Oke ya, jadi unit 3 pemeriksaan atau audit onsite ya Bapak Ibu ya, audit di lokasi produksinya pelaku usaha. Jadi saya mengingatkan lagi untuk standar-standarnya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk standar, ya standar SJPH yang utama yang Kepkaban 20 ya Bapak Ibu ya, Kepkaban 20. Ya, ini nge-refresh sedikit ya Bapak Ibu ya. Jadi sebelum melakukan unit 3 ya, sebelum melakukan unit 3 ya di refresh lagi terkait referensi standar halalnya ya Bapak Ibu. Jadi di Kepkaban 20 tahun 2023 iya ya dasar-dasar audit lapangannya ya ini ya Bapak Ibu ya 5 kriteria SJPH ini. Jadi 5 kriteria SJPH ini nggak boleh lupa seperti itu. 5 kriteria SJPH ini nggak boleh lupa sama sampai sampai lulus pelatihan ataupun sampai uji kompetensi ya Bapak Ibu ya. Jadi 5 kriteria SJPH ini wajib diingat terus karena kan dasarnya audit halal juga SJPH. Audit lapangan, pre-audit juga dasarnya 5 kriteria SJPH ini juga ya Bapak Ibu seperti itu. Merumuskan temuan ketidaksesuaian pun dasarnya juga 5 kriteria SJPH ini juga. Ya, jadi nanti dibaca-baca lagi ya Bapak Ibu ya untuk ininya, untuk standar SJPH-nya meskipun sudah di hari pertama di 2 sesi, nah nanti dibaca-baca lagi terkait kriteria dan subkriterianya ya Bapak Ibu sampai paham seperti itu. Dan di OJT juga insya Allah nanti jadi lebih paham ya Bapak Ibu ya dengan tugas praktek lapangannya juga. Ya, kriteria bahan, proses, produk halal, sampai ke ketertelusuran kehalalannya. Cuma yang biasanya yang agak sering miss di bagian ini ya Bapak Ibu ya di bagian penanganan produk yang tidak sesuai kriteria halal ya. Jadi yang penanganan
produk tidak sesuai kriteria halal ini juga harus dicek ya Bapak Ibu ya kalau di PU-nya, di SOP-nya, kalau yang sudah sistem manajemen mutu dicek juga di bagian penanganan produk yang tidak sesuai kriteria mutu dan halal ya, prosedurnya dicek kalau terkait halal, kalau ada produk yang tidak memenuhi kriteria halal ya berarti harus dilakukan penanganan ya baik dimusnahkan ataupun diolah menjadi produk pakan ya seperti itu. Dicek prosedurnya, dicek juga berita acaranya. Iya, ini untuk 5 kriteria SJPH umum ya untuk produk, untuk yang berupa produk dan jasa secara umum ya. Kalau untuk yang RPH ya ada lagi ya yang Kepkaban 77 itu untuk yang mengaudit RPH ya sama 5 kriteria SJPH juga ya Bapak Ibu ya untuk RPH. Hanya saja kan memang beda di bagian prosesnya saja. Ya, ini untuk dasarnya, dasar untuk pemeriksaannya ya, dasar untuk checklist auditnya juga untuk rumah potong hewan. Ini ya untuk yang Bapak Ibu ini ya, backgroundnya peternakan atau kedokteran hewan. Nah, ini berarti diaplikasikan ya 5 kriteria SJPH untuk rumah potong hewannya atau rumah potong unggas. Ini SNI-SNI-nya nanti juga di-download ya Bapak Ibu ya untuk pendukung. Iya, persyaratan pemotongan, persyaratan tim halal RPH RPU. Nah, ini nanti bisa dijadikan bahan untuk checklist ataupun bahan untuk interview saat atau wawancara saat audit di lokasi ya, Bapak Ibu ya. Alatnya harus tajam, seperti itu, harus wood grade dan sebagainya. Ya, pra penyembelihan ini persyaratannya ya. Ya, kalau ada stunning berarti lebih ketat lagi ya Bapak Ibu ya persyaratannya ya. Jadi stunningnya divalidasi, stunningnya dikalibrasi berkala juga. Jadi stunning harus yang non penetratif ya Bapak Ibu ya, harus yang non penetratif. Kalau yang diunggas itu pakai stunning waterbath ya kalau di RPU besar seperti. Oke, iya. Ya sama sebaiknya sudah ada NKV-nya ya untuk RPH RPU yang mendaftarkan sertifikasi halal, dicek juga NKV-nya juga masih berlaku. Ya. Oke, ini 5 kriteria RJPH-nya sama ya Bapak Ibu ya, kurang lebih hanya berbeda di proses bisnisnya saja. Ya. Oke, nah itu jadi untuk standar-standarnya ya Bapak Ibu ya, standar-standarnya sama KMA 1360 kalau ketemu bahan yang disebut KMA 1360 berarti dikecualikan dari pemenuhan dokumen pendukung halal ya. Intinya itu aja untuk yang penyegaran sebelum unit 3. Nah, ini untuk materi unit 3-nya. Bu Surti ada yang ingin ditanyakan, Bu? Silakan. Iya Pak, tadi yang Bapak sebutkan terkait produk yang tidak memenuhi kriteria halal, Hmm. itu kan penanganannya itu yang ditarik kembali, kemudian Ya, betul. Ditarik. terus kemudian juga bisa digunakan sebagai pakan ya Pak. Ya, betul. Diolah Nah, menjadi apakah pakan. nah apakah pakan tersebut, apakah hewan ternak yang memakan pakan tersebut itu tetap halal Pak?
Oke, iya. Jadi ya tadi ya, kalau terkait pakannya tadi, jadi kalau yang produk non halal diolah menjadi pakan. Nah, kalau hewan kan sebenarnya untuk pakannya dibebaskan dari itu ya Bu, dibebaskan dari halal dan haram ya sebenarnya. Jadi kalau kita kembalikan lagi ke standarnya tadi ya, ke Kepkaban 77. Jadi tadi dilakukan penanganan produk tidak sesuai kriteria untuk produk yang terkontaminasi non halal yang diubah menjadi pakan. Ya di sini bisa ya kalau di Kepkaban 77 juga dijelaskan lebih lanjut. Satu, tidak sama persyaratan hewan ternak halal untuk pakannya tidak diberikan pakan yang mengandung babi dan turunannya. Ya, dapat diberikan pada pakan ataupun unsur bahan baku yang najis, tetapi kadarnya sedikit atau tidak lebih banyak dari bahan baku yang suci. Iya, jadi di sini bisa ya Bu Surti ya kalau kita withdraw kesimpulan dari Kepkaban 77-nya terkait pakan untuk hewan ternak halal seperti itu. Hanya saja tadi kadarnya tidak yang najis ya tadi ya pakan yang najis dari hasil handlingnya itu kadarnya tidak lebih banyak dari bahan baku yang suci seperti itu. Iya, Baik, Pak. Terima kasih. iya sama-sama Ibu. Iya, jadi kita menjawab menjawab segala case di lapangan saat audit halal juga berdasarkan standar dan juga fatwa ya Bapak Ibu ya. Misalkan apa standarnya itu kosmetik menggunakan koloid emas seperti itu untuk kosmetik pria yaitu boleh berdasarkan fatwa MUI pusatnya ya Bapak Ibu ya untuk memakai emas tidak boleh hanya saja kalau untuk kosmetik pria yang mengandung koloid emas nah itu boleh ya Bapak Ibu berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesianya ya nanti dikonfirm lagi ke Pak Kiai ya Bapak Ibu. Oke, jadi segala asesmen kita, penilaian kesesuaian, ketidaksesuaian berdasarkan standar halal yang sudah ada dan juga kalau khusus produk-produk tertentu juga berdasarkan fatwa MUI-nya juga ya, Bapak Ibu, seperti itu. Jadi ya pegangan kita ya standar BPJPH dan juga fatwa MUI. Jadi lupa lagi saya mau share screen. Jadi Pak lagi saya. Oke, iya unit kompetensi yang ketiga. Jadi unit 3 ini iya unit 3 ini audit lapangannya atau audit visitasinya ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Kan kita sudah merencanakan audit, sudah melakukan pra-audit juga ya dari berkas-berkas awal yang kita terima seperti itu ya. Apabila pre-auditnya sudah dikatakan oke atau mungkin pelaku usahanya sudah siap di audit visitasi ya seperti itu. Nah, kita lakukan ini unit kompetensi yang ketiga. Iya, ini untuk kode unitnya, kode etik auditor halalnya ya, ya kurang lebih sama ya Bapak Ibu ya dengan kode etik auditor sistem manajemen seperti itu ya. Sama ya Bapak Ibu ya untuk ya sebagai auditor halal ya jujur dan berani mengungkapkan kalau memang bahan-bahan yang digunakan di mana di site produksinya ataupun di dapurnya itu adalah bahan-bahan yang non halal seperti itu yaitu dijelaskan saja saat audit lapangannya ya misalkan kalau case-nya saya audit itu ya audit rumah makan Padang tapi soto Padangnya pakai angciu Bapak Ibu pakai angciu atau arak arak putih ya itu ya angciu ya jadi ya langsung saya jelaskan saja oh bahan angciunya ini tidak halal Bapak Ibu tidak bisa digunakan untuk proses produk halal produk soto Padangnya seperti itu atau ya ini ya sama mengungkapkan kalau memang itu bahannya berbahaya ya misalkan audit catering atau unit produksi yang memproduksi kerupuk seperti itu menggunakan
boraks misalkan. Nah, itu juga diungkapkan saja ya Bapak Ibu ya bahan-bahannya kalau memang itu clear adalah bahan-bahan yang memang tidak halal atau mungkin bahan berbahaya ya seperti itu. Oke, ya ini ya objektif, kreatif, transparan betul ya. Jadi kita melakukan penilaian kesesuaian, ketidaksesuaian ya apa adanya sesuai dengan kondisi yang ditunjukkan oleh pelaku usahanya ya, Bapak Ibu ya. Seperti itu. Kemudian ya pandai menguasai bidangnya ya betul ya. Jadi pandai dan menguasai bidangnya. Jadi nanti auditnya sesuai backgroundnya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Yang jurusan pangan ya auditnya produk makan dan minuman. Yang jurusan teknik industri auditnya produk logistik. Yang jurusan farmasi auditnya produk kosmetik, obat, kemudian ya produk kimiawi seperti itu ya. Jadi yang peternakan auditnya produk-produk RPH, produk turunan hasil ternak seperti itu ya. Jadi nanti audit produknya sesuai dengan background pendidikannya masing-masing ya. Backgroundnya perikanan berarti auditnya produk-produk hasil olahan perikanan. Iya, lalu ya teliti ya wajib ya Bapak Ibu ya. Makanya di unit 2 kemarin sudah ini ya sudah ditekankan terkait ketelitian ya Bapak Ibu ya. Jadi nomor halal masing-masing bahan dicek satu-satu di website BPJPH ya. Nomor halalnya dicek satu-satu di website BPJPH. Nama bahannya sudah betul atau belum? Tanggal terbitnya sudah betul atau belum, negara produsennya, nama produsennya sudah betul atau belum, ya itu dicek lagi. Kemudian tidak menerima suap jelas ya, tidak ada sogok menyogok ya untuk audit sertifikasi halal ya Bapak Ibu ya. Jadi tetap harus profesional sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan saja dan sesuai dengan SOP LPH-nya masing-masing. Iya, tidak menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai auditor halal ya sudah dibelikan tiket pesawatnya kelas ekonomi, tapi kita mintanya kelas bisnis. Kelas bisnis harus maskapai yang maskapai yang paling oke seperti itu. Nah itu nggak bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi apa ya dibelikannya tiket pesawat oleh PU ya dibelikannya sudah ya kelas yang ekonomi atau mungkin maskapainya sudah ditentukan ya diterima saja ya. Jadi jangan minimal harus uh, maskapai minimal harus Garuda terus di kelas bisnis ya nggak boleh seperti itu ya. Baik. Oke. Iya ya ini sisanya jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kode etik auditor halal untuk menekankan di aspek sikap ya Bapak Ibu ya, menekankan di aspek attitude seperti itu ya, menjaga confidentiality juga termasuk di dalamnya. Iya, ini langkah-langkah kerjanya untuk unit 3. Sebenarnya ada 4, cuma saya singkat jadi 3 aja ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa opening meeting, Bapak Ibu bisa verifikasi kesesuaian, implementasi SJPH-nya oleh pelaku usaha, dan Bapak Ibu bisa melakukan closing meeting ya, bisa lakukan pertemuan penutupan. Ya, biasa sebelum pertemuan penutupan ada itu ya, rapat interim dulu untuk identifikasi temuan-temuan ketidaksesuaiannya, baru dilanjutkan closing meeting ya. Tapi ini saya langsung ini aja, saya wrap up jadi 3 langkah kerja saja. Oke, nah ini untuk opening meeting ya sama ya Bapak Ibu ya, mau audit internal, audit eksternal juga harus ada opening meeting kalau ada audit ya, audit manajemen ya. Jadi diperkenalkan dulu tim auditnya atau mungkin audit RPH atau audit tadi ya, audit RPH atau mungkin audit produk kopi luwak seperti itu. Nah, itu berarti diperkenalkan juga berarti timnya yang
timnya yang syariah expert atau tenaga syariah dari komisi fatwanya seperti itu. Diperkenalkan juga kalau ada petugas pengambilan sampel juga diperkenalkan juga ya, sebagai tim tim yang datang mengaudit seperti itu. Ya, serahkan surat tugas ya pasti ya Bapak Ibu ya, jangan ujuk-ujuk langsung audit atau apa, diserahkan dulu surat tugasnya dari surat tugas yang sudah ditandatangani ketua LPH-nya. Ya, lalu jelaskan tujuan audit ya jelas ya Bapak Ibu. Jelaskan tujuan audit, cuma kalau di hari itu auditnya audit ngelanjutin dari hari sebelumnya atau mau apa di outlet selanjutnya. Nah, itu dijelaskan lagi bahwa tujuannya audit lanjutan ya seperti itu, audit lanjutan dari outlet sebelumnya atau mungkin dari cabang pabrik sebelumnya seperti itu. Ya kalau pabriknya atau cabang outletnya banyak jadi itu ya bisa bisa aja itu termasuk audit lanjutan. Oke, ya ini ya ruang lingkup audit sama ya Bapak Ibu ya. Ruang lingkup audit, ruang lingkup audit seperti yang ditekankan disesuaikan dengan KMA 944 atau KMA 748 ya. Jadi ya sehari itu bisa audit satu ruang lingkup atau dua ruang lingkup ya tergantung proses bisnis sih perusahaannya. Iya, lalu ya misalkan ada fasilitas-fasilitas yang dikunjungi saat itu ya audit restoran berarti ya hari ini akan dilakukan audit untuk restoran XYZ. Untuk fasilitas yang dikunjungi pertama adalah dapur pusatnya dulu, central kitchennya terlebih dahulu, kemudian gudang-gudangnya, kemudian dapur cabangnya dan juga dilanjutkan dengan outlet-outlet dari restoran XYZ ya contohnya seperti itu ya Bapak Ibu kalau nanti menyebutkan fasilitas atau interest areanya ya. Ya atau mungkin ada gudang pihak ketiga ya, ada cold storage pihak ketiga kalau dipakai buat nyimpan seperti itu atau mungkin fasilitas produksi pihak ketiga ya, fasilitas produksi pihak ketiga misalkan restonya restoran maca seperti itu, restoran maca teh tapi dia jual roti pakai fasilitas produksi unit produksi roti pihak ketiga, bukan punyanya si perusahaan sendiri. Nah, itu juga menjadi concern juga. Oke, pengambilan sampel nanti dijelaskan oleh petugas sampling dari labnya ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita sebagai auditor halal itu fokus mengaudit ininya aja, penerapan sistemnya aja seperti itu. Iya, menyampaikan isi checklist audit ya cukup ditunjukkan sekilas aja ya Bapak Ibu ya. Cukup ditunjukkan sekilas saja ketidaksesuaian audit ya berarti hanya untuk yang saat ini hanya sesuai dan tidak sesuai saja ya. Belum ada ini aturan dari BPJPH ataupun dari regulasi BPJPH untuk apa namanya? Klasifikasi temuan ya, mayor, minor, observasi, dan sebagainya belum ada dari BPJPH. Jadi kita menilainya untuk audit halal hanya sesuai dan tidak sesuai saja ya, Bapak Ibu. Iya, agenda auditnya unit satu dijelaskan ya, makanya tadi ya, Pak. Saya tekankan minimal unit satu sudah selesai dulu ya, Bapak Ibu ya. Unit satu sudah selesai terlebih dahulu seperti itu, lalu dijelaskan dokumen dan rekaman implementasi SJPH yang dibutuhkan ya Bapak Ibu. Ya mohon Bapak Ibu tim manajemen halal menyiapkan manual SJPH yang terupdate, SOP-SOP halal yang terupdate, bukti-bukti pembelian daging yang terupdate seperti itu contoh. Iya, ya bisa ya di opening meeting konfirmasi beberapa temuan pre-audit, tapi jangan banyak-banyak. Eh, Ditekankan juga kerahasiaan sama, iya, sama biar nggak tegang-tegang banget ya Bapak Ibu ya, disampaikan ke perusahaan untuk ini apa?
menjelaskan company profile-nya dan proses bisnisnya supaya kita bisa nyocokin juga ruang lingkupnya sudah sesuai atau belum ya. Oke, iya ini opening meetingnya sudah saya jelaskan sekilas ya Bapak Ibu poin-poinnya. Yang nanti lanjut uji kompetensi juga sama pasti diminta oleh asesornya untuk melakukan atau mendemonstrasikan pertemuan pembukaan atau opening meeting. Oke, iya pelaksanaan audit, potensi bisa sudden audit ya. Jadi kalau sudden audit itu ya apa namanya? Apa tidak ya seperti itu. Jadi intinya kalau sertifikasi halal itu selalu announce audit ya, intinya selalu announce audit. Hanya saja kalau ada sidak itu, ada sidak ataupun pengawasan, nah itu dikembalikan lagi ke aturan BPJPH-nya seperti itu. Kalau sidak biasanya pas ada kasus aja sih ya, pas lagi memang ada kasus, ada apa kan misalkan dari yang kemarin yang industri dari Cina itu yang marshmallow-nya ternyata mengandung babi setelah dilakukan apa sampling post market, nah itu biasanya disidak juga seperti itu. Cuma sidaknya tadi merujuk ke aturan BPJPH. Rekaman yang diaudit berapa lama ya satu siklus ya Bu Sandi ya untuk rekaman yang diaudit itu satu siklus seperti itu rekaman satu siklus tapi ya tadi samplingnya sesuai dengan aturannya BPJPH juga ya rekaman yang diaudit itu satu siklus. Izin Pak, kan kalau yang kayak ada nota pembelian dan sebagainya itu kan daily aja ada mungkin lebih dari 100 item gitu di PO dan sebagainya. Berarti datanya satu siklus gimana ya Pak? Satu siklus proses satu siklus periode Bu itu. Oh, Terus periode, iya. Jadi kan ada ini kan kalau di audit itu kan ada template itu kan apa namanya audit AKRN itu kan AKRN plus satu. Jadi ya bagian apa sampling dari AKRN itu yang kita cek rekamannya seperti itu. iya, soalnya berarti banyak banget ya Pak ya data PO-nya Nah, sih saya yang lebih itu karena kan yang PO-nya narik sampling aja SAP-nya Bu, dan seperti itu oh, betul. oke. Tuh, dari SAP-nya juga memang mungkin banyak ya. Jadi ya kembali lagi ke itu ya ke teknik audit itu ya ISO 19011 kita Iya. cek rekamannya per sampling AKRN. Saya lupa rumusnya AKRN atau AKRN plus satu seperti itu. Jadi itu yang diaplikasikan ya Bu Sandi ya seperti itu. Ya, Ya, ya berarti Pak. kalau datanya ada 100, AKN 10 berarti ya kita sampling 10 itu aja seperti itu. Tapi yang pasti sampling atau sampling rekamannya juga harus representatif ya, Bapak. Itu Ya Pak. dikembalikan ke teknik audit ISO 19011. Iya, Siap. ini oke Bu, sama-sama. Izin Kalau saya Pak bagi. satu lagi Pak, kalau idealnya buat harinya Pak, kalau Mm-mm. misalnya dengan banyaknya data seperti itu, berarti bisa minta data dahulu ya Pak untuk data rekamannya. Betul. Betul, bisa minta data dahulu seperti itu. Itu better, Bu. Kita minta data dahulu, lalu baru kita samplingkan seperti tadi. Kemudian kita nilai ya kesesuaian dan ketidaksesuaiannya. Oke. Ya Pak, Iya, makasih Pak. sama. Sebentar ya, Bapak Ibu. Ini jika sebentar, jika di bahan tidak di spesifik bahan yang digunakan, misalkan roti tapi dengan nomor sertifikat sama ada 3 jenis yang berbeda, itu tipe nama bahan atau perlu ditulis ketidaksesuaian ya. Iya, betul sama ya, Bapak Ibu ya. Jadi kan kemarin dikasih ini ya dikasih case di manualnya itu nama bahannya ini. Nah, itu juga tetap harus disamakan ya Bapak Ibu ya, dicek, dicocokkan nama bahannya itu sudah sesuai belum dengan yang muncul di websitenya BPJPH atau dengan yang ini apa
yang muncul di website BPJPH atau sama dengan lampiran sertifikat halalnya. Jadi kalau yang di website BPJPH bilangnya roti varian ini, roti varian apa, tapi di daftar bahannya perusahaan cuma bilang roti, ya berarti itu eh, tidak sesuai ya Bapak Ibu ya. Jadi harus disamakan dengan yang muncul di database bahannya BPJPH atau yang muncul di lampiran sertifikat halalnya. Jadi harus menyesuaikan dengan itu ya yang ada di database dan atau yang ada di lampiran sertifikat halalnya seperti itu. Makanya audit mulai detailnya di situ ya Bapak Ibu ya, nama bahannya juga harus sama persis seperti itu. Kalau nyebutan ikannya roti aja berarti ya itu masih belum lengkap, masih belum sesuai dengan database ataupun dengan lampiran sertifikat halalnya. Untuk penentuan perlu diambil sampel atau tidak produk atau bahannya, apakah setelah pelaksanaan audit atau sebelum audit. Untuk penentuan bahan atau produknya di sampling, nah itu sebaiknya sebelum audit ya Bu Cucu ya. Jadi dilihat dulu bahan produknya ya, dicocokkan dengan apa kemarin itu Fatwa MUI 80 tahun 2022 dicocokkan dulu, ditentukan, diambil samplingnya. Jadi samplingnya juga bersamaan dengan nanti saat audit atau saat pemeriksaan seperti itu. Deadline LK2 nanti sore nggak apa-apa ya seperti itu. Deadline LK2 nanti sore tidak apa-apa ya. Yang penting LK1-nya sudah selesai. Ya ini ya Bapak Ibu ya sudah bisa lakukan apa namanya opening meeting ya Bapak Ibu ya sudah bisa jelaskan ruang lingkup, jelaskan tujuan audit, jelaskan apa metode audit yang digunakan ya, metode audit yang digunakan, jelaskan agenda audit dan dokumen dan rekaman yang dibutuhkan untuk audit hari itu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah ini untuk ya opening meeting clear. Nah, ini reminder aja ya Bapak Ibu ya, reminder aja. Pokoknya kalau untuk tipe bahan itu ada 7. Tipe bahan dalam sertifikasi halal itu ada 7. Tapi kalau bahan berdasarkan resikonya ada 2 ya Bapak Ibu ya, bahan kritis dan bahan tidak kritis. Kalau tipe bahan, nah ini ada 7. Nah, tipe bahan ini 7 berpotensi menjadi bahan kritis yang harus ada dokumen pendukung halalnya ya. Jadi sudah bisa bedakan bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong. Nah, gelatin bisa jadi bahan baku, bisa jadi bahan tambahan, bisa jadi bahan penolong ya, Bapak Ibu tergantung konteks proses produksinya. Gelatin kalau jadi kapsul obat berarti dia jadi bahan baku. Gelatin kalau jadi permen lunak, jadi permen lunak, jadi marshmallow. Nah, itu masuknya ke bahan tambahan. Gelatin untuk proses penjernihan jus di pabrik masuk bahan penolong. Nah, itu jadi tiap bahan itu ada. Jadi menilai itu bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong itu tergantung konteks proses produksi produknya ya, Bapak Ibu. Kemasan ya, terutama kemasan primer ya, atau kemasan yang kontak dengan produk ya, Bapak Ibu minimal sebelum Oktober 2026 pemenuhannya tadi pernyataan bebas babi, pernyataan bebas hewani dari produsen kemasannya ya, karena untuk ininya ya untuk plasticizer-nya atau bahan penolong penstabil prosesnya bisa dari kalsium stearat ya, stearat turunan asam lemak. Asam lemak bisa dari nabati, bisa dari hewan halal ataupun non halal. Pelumas conveyor yang mungkin itu kontak dengan produk, nah itu juga bisa jadi titik kritis kehalalan juga ya, seperti itu. Bisa dari lemak hewani ataupun bisa dari mineral oil seperti itu.
Oke, sanitizer jelas ya, sanitizer etanol, amonium quaterner, kemudian sanitizernya mungkin pakai air panas seperti itu. Nah, itu juga dicek juga, dipastikan sudah ada di daftar bahan halal. Sanitizer untuk mesin kopi, mesin espresso, sanitizer untuk talenan daging ya, yaitu juga di ini kan dicek juga ya, seperti itu. Oke, jadi kalau RPH berarti bahannya full itu ya, kalau bahan utamanya berarti hewan hidupnya, tapi harus ada SKKH-nya ya, Bapak Ibu ya, surat keterangan kesehatan hewannya. Iya, kalau obat ya berarti bahan bakunya, bahan aktifnya, berarti bahan tambahannya itu bahan excipientnya ya, seperti itu ya, disesuaikan dengan konteks produknya juga. Cleaning agent ya banyak ya, kalau cleaning agent ya, ininya cleaning agent sabun cuci piring atau mungkin chemical tertentu seperti itu. Nah, itu juga cleaning agent. Oke ya. Media validasi kebersihan, nah itu biasanya yang sudah menerapkan ini ya, sudah menerapkan sistem keamanan pangan atau mutu. Jadi untuk setelah proses atau alat itu dibersihkan, kita tidak hanya ngecek secara visual saja ya. Oh, ini sudah bersih, sudah kelihatannya kinclong seperti itu. Nah, kita harus ngecek dulu ininya ya, apa validasi kebersihannya. Mungkin kelihatannya bersih tapi masih ada bakteri patogennya atau apanya seperti itu ya. Iya, ini untuk validasi kebersihannya ya sama ya, sebagai auditor dicek prosedur validasi kebersihannya bagaimana dengan swab test atau mungkin dengan kontak dengan media agar atau bagaimana. Nah, itu ditelaah dulu prosedurnya dibandingkan dengan standar SJPH-nya seperti itu. Ditelaah ketelusuran kehalalan media mikrobiologisnya yang digunakan, tidak menggunakan bahan dari babi dan turunannya ya. Kemudian ya kalau di situ ada penggunaan, kalau media validasi kebersihannya mengandung bahan dari najis sedang misalkan pepton sapi yang kita tidak ketahui sapinya disembelihnya secara Islamnya atau tidak. Nah, berarti setelah proses validasi kebersihannya harus dibersihkan ya, harus disucikan ya Bapak Ibu ya, dengan air ataupun dengan dispray alkohol non-homer, dispray isopropil alkohol ya, seperti itu ya. Ya, jadi media tadi ya, media mikrobiologis bisa mengandung najis sedang seperti itu. Najis sedang ya contohnya tadi pepton sapi yang kita nggak tahu daging sapinya disembelih secara standar halal atau tidak, sehingga setelah di swab atau setelah dilakukan kontak agar itu alat produksinya disuci lagi dengan pensucian najis sedang ya, dengan air atau di-spray alkohol non-homer. Iya, ini untuk validasi kebersihannya ya. Kalau yang di industri besar saya rasa sudah familiar dengan metode-metode ini. Surface web kalau itu ini ya, surface web misal kalau yang di SPPG itu uji usap alat seperti itu, uji usap alat dengan swab ya, dengan alat seperti cotton bud seperti itu. Nah, kalau swabnya kering itu tidak kritis, tapi kalau swabnya basah dengan larutan pembasah swab berarti dia titik kritis ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi kalau swabnya pakai larutan pembasah, pakai swab solution, berarti larutan swabnya itu bisa titik kritis ya, apalagi menggunakan larutan BPW, buffer pepton water ya, tadi ya pepton dari hasil pemecahan protein, sumbernya dari mana, peptonnya dari hewan atau nabati, terus untuk bahan penolong pemecah protein menjadi peptonnya pakai asam kuat atau pakai enzim protease seperti itu. Pakai enzim protease ditelusur lagi dokumen kehalalannya seperti itu.
Kalau pakai NaCl dia berarti tidak kritis ya Bapak Ibu ya, pakai NaCl 0,85% atau pakai PBS, fosfat buffer salin, nah itu juga tidak kritis. Kontak plate ya, kontak plate pakai TSA atau triptik soy agar ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu ya. Jadi ya dicek itu ya bahan-bahan kritisnya dari media mikrobiologisnya itu. Nah, bahan kritis dari media mikrobiologisnya itu yang kita mintakan dokumen pendukung halalnya ya. Kalau TSA-nya sudah ada sertifikat halalnya, nah itu lebih bagus. Oke, final rinse water ya itu ya uji bilasan terakhir ya, di bilasan terakhir hasil pencuciannya dicek ada kandungan ATP-nya atau tidak. Kalau ada ATP-nya, ATP itu sumber energi ya Bapak Ibu ya. Adenosin trifosfat, jadi ada ATP-nya berarti kemungkinan itu masih ada mikrobanya berarti di air hasil pencucian alat-alat produksinya. Media filling ini ya untuk proses cold filling ya Bapak Ibu ya. Jadi contohnya vaksin seperti itu. Vaksin kan bahannya sensitif ya Bapak Ibu ya, sensitif panas seperti itu. Jadi proses filling vaksin ke dalam vial-vial atau ke dalam botol-botol sterilnya itu juga dilakukan secara steril ya, memastikan alat atau mesin fillingnya itu steril dengan media fill ya, media fill dengan media tadi triptik soy broth seperti itu ya tadi. Kalau agar padat, kalau broth itu cair ya Bapak Ibu ya, dengan triptik soy broth ya, triptik soy broth atau tripton soya broth ya sama saja ya ininya. Jadi harus dimintakan kombinasi dokumen pendukung halalnya untuk tadi sumber protein yang diubah menjadi pepton. Dimintakan dokumen halalnya untuk enzim yang digunakan untuk memecah protein menjadi peptonnya. Kemudian enzim untuk dokumen pendukung untuk enzim yang mengubah kasein menjadi kasein hidrolisatnya seperti itu ya. Jadi intinya kalau dokumennya tidak berupa sertifikat halal, pemenuhannya banyak ya Bapak Ibu ya seperti itu. Iya, ini untuk ininya, untuk tadi me- meringkas yang panjang kali lebar itu. Jadi kalau media validasi kebersihannya kalau sudah bersertifikat halal jelas ya Bapak Ibu ya, oke oke memenuhi SJPH. Tidak bersertifikat halal, tidak bersertifikat halal tapi tidak mengandung komponen dari babi, porcine derived material atau medianya mengandung najis sedang ya tadi ya, mengandung najis mutawasitoh seperti itu ya. Oke oke selama proses akhir dibersihkan atau dibilas lagi dengan air atau isopropil alkohol. Mengandung turunan babi bahannya ya pepton pepton dari babi atau mungkin enzim proteasenya yang menghidrolisis apa pepton kedelai dari enzim protease babi. Nah, itu nggak oke. Chemical buffer, buffer tadi ya, buffer fosfat ya, buffer fosfat fosfat buffer salin seperti itu, yaitu oke karena tadi larutan buffer fosfatnya termasuk positif list di KMA 1360. Iya, ya itu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk pemenuhan halal, media validasi kebersihan ya tadi ditelusuri bahan-bahan yang memang kritisnya seperti itu. Ini uh, dimintakan dokumen pendukung halal untuk enzim papainnya, dimintakan dokumen pendukung halal untuk ini apa sumber peptonnya, lalu dimintakan dokumen pendukung halal untuk enzim pankreatik yang memecah kasein menjadi kasein pepton atau menjadi kasein hidrolisat seperti itu. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi dijustifikasinya menggunakan scientific judgment berdasarkan tadi background pendidikan yang sudah kita punya. Jadi ya apa ilmu kimia dasarnya diaplikasikan, ilmu mikrobiologi dasarnya juga diaplikasikan apabila mengaudit produk fermentasi, ilmu
peternakannya, ilmu kedokteran hewannya juga diaplikasikan untuk mengaudit RPH ataupun jasa penyembelihan seperti itu. Ilmu teknik industrinya juga diaplikasikan untuk mengaudit jasa logistik. Nah, contohnya itu ya. Jadi scientific judgment berdasarkan background pendidikan yang memang sudah kita punya. Seperti itu. Bahan dibeli dari pasar lokal tanpa label dan identitas produsen, tahu, tempe, santan, bumbu giling. Bukti apa yang cukup? Apakah keterangan lisan dari pemasok? Iya, jadi kalau keterangan lisan ini ya Bu Hidayatul Rahma ya, jadi masih kurang valid ya kalau untuk audit ya kalau hanya keterangan lisan seperti itu. Jadi memang harus dalam bentuk keterangannya itu tertulis seperti itu, harus dalam bentuk keterangannya itu tertulis ya berupa dokumen ataupun berupa rekaman seperti itu ya untuk tahu tempe tahu tempe kalau masih mentah di KMA 1360-nya itu dikecualikan ya Bu dari dokumen sertifikat halal seperti itu. Tapi kalau tahunya sudah jadi keripik tahu, tempenya udah jadi keripik tempe, udah jadi tepung tahu, tepung tempe, nah itu harus dalam bentuk sertifikat halal. Kalau santan saya rasa itu ya kalau santan santan itu kepemenuhannya kalau memang dari pasar yang langsung diekstrak seperti itu, diekstrak secara fisik ya, itu cukup ini aja apa memang flowchart dari yang produsen santannya itu bumbu giling juga sama ya Bu bumbu giling jadi minimal apa rekaman tertulis atau apa yang itu menyebutkan proses pembuatan bumbu gilingnya dan komposisi bumbu gilingnya jadi yang utamanya itu sih kalau santan sama bumbu giling ya spesifikasi ataupun flow proses pembuatan santan dan bumbu gilingnya. Seperti itu. Kalau keterangan lisan saja, kalau dalam audit ini ya tidak bisa kurang bisa diterima seperti itu. Dan bukti pembeliannya juga dari pedagang pasarnya itu. Izin izin antar piring dan isinya ya nggak apa-apa Pak Amir. Wawancara dengan operator berbeda dengan hasil wawancara dengan penyedia halal mengenai prosedur penggunaan bahan, bagaimana auditor memverifikasi informasi tersebut sebelum menyimpulkan adanya ketidaksesuaian. Ya, jadi kalau case ya seperti itu, kita lebih ininya ke itu ya, dari yang disebutkan operator produksinya kita cocokkan lagi ya dengan SOP-nya seperti itu. Yang dijelaskan operator, yang dijelaskan penyelia halal, kita saring dulu, kita catat dulu, kemudian kita cocokkan dengan SOP terupdate-nya dari si perusahaan itu. Nah, yang dilakukan apa yang dijelaskan oleh tadi operator produksi dan penyelia dan isi SOP-nya kita bandingkan dengan standar yang sudah ditetapkan di SJPH-nya itu, di Kepkaban 20-nya itu, apabila yang dijelaskan dan SOP-nya nyambung, kemudian sesuai dengan standar, nah itu berarti sudah sesuai. Tapi kalau yang dijelaskan sama SOP-nya juga tidak match, dan juga kita bandingkan dengan standar SJPH-nya juga tidak sesuai atau tidak match, berarti kita rumuskan sebagai ketidaksesuaian. Jadi intinya hasil wawancara dan SOP prosedur penggunaan bahannya kita cocokkan dengan itu ya dengan standar SJPH tadi yang Kepkaban 20 tadi sehingga kita bisa rumuskan kesesuaian dan ketidaksesuaiannya. Dan ini jelas ya Bapak Ibu ya intinya bahan kritis harus ada dokumen pendukung, bahan tidak kritis positif list itu tidak perlu dokumen pendukung. Ini untuk dokumen iya. Oke, sebelum lanjut Bu Eka dulu silahkan Bu. Ya, terima kasih Pak Agam. Izin Pak menegaskan kembali Pak terkait dengan pertanyaan tadi apa untuk bahan
seperti tempe, tahu yang beli di pasar tidak ada kemasan Mm-mm. itu kan dikemas pakai daun seperti itu. Nah, itu Ya, heeh. kan tradisional tuh di pasar itu kan. Dia kita nggak tahu ininya gimana tuh Pak jadinya. Oh ya, oke, oke, oke. Kita tekankan lagi tempe tahu ya, Bapak Ibu ya. Oke, ya udah nggak apa-apa. Ya kita tegaskan lagi untuk tempe tahu ya, Bapak Ibu ya. Ini soalnya kalau tempe tahu tuh terkadang ini ya Bapak Ibu ya, kalau kita kembalikan ke case lapangan itu kadang suka-suka komisi fatwanya seperti itu ya. Kadang-kadang suka-suka komisi fatwanya, tapi ya versi betulnya kita luruskan juga ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya, jadi ini KMA-nya semua harus punya dulu ya Bapak Ibu ya, KMA 1360 tahun 2021. Bahan dikecualikan dari sertifikat halal ya, termasuk tempe sama tahu. Iya, bahan dikecualikan tadi judul regulasinya itu ya, bahan yang dikecualikan dari sertifikat halal ya, Bapak Ibu ya. Jadi ya ini apa? Tempe, iya tahu ya. Tahu, tahu murni yang masih mentah ya, Bapak Ibu ya, tahu murni yang masih mentah ya. Tahu murni yang masih mentah, terus tadi tempe juga yang masih mentah seperti itu ya. Jadi aturannya, kalau di aturan ini tempe dan tahu yang masih mentah itu dibebaskan dari dokumen sertifikat halal ya Bapak Ibu. Cuma kadang permasalahan di lapangan itu kalau di Komisi Fatwa MUI-nya yang memfatwakan mintanya tempe sama tahu yang sudah bersertifikat halal seperti itu. Jadi karena ada dua benturan seperti itu, jadi nanti itu ya Bu disesuaikan ya sama tempat LPH-nya Ibu Fatwa seperti itu. Apa kalau kita cocokkan di aturan di sini ya tadi tempe tahu kalau yang masih mentah itu dikecualikan dari sertifikat halal. Jadi nggak perlu submit dokumen SH. Cuma kalau komisi fatwanya, komisi fatwa misalkan di komisi fatwa MUI Jakarta yaitu mintanya tahu tempe kalau SPPG itu mesti sudah yang ada SH-nya seperti itu. Ya, jadi ini ya Bu, ini versi aturan realnya itu dikecualikan dari SH. Cuma kadang kalau versi lapangannya, kadang Pak Kiai dari Komisi Fatwa tuh minta tahu sama tempe mentah pun sudah ada SH-nya. Jadi nanti disesuaikan dengan situasi dan kondisi lapang di lapangannya ya Bu seperti itu. Jadi saya jelaskan versi aturan sama Mohon versi izin, kalau komisi ikan yang fatwanya. sudah direbus bagaimana, Pak? Sudah Seperti direbus kan? Oh, kalau pindang sudah gitu kan direbus direbus, dulu. oke. Pindang yang direbus ya Pak. Direbusnya dengan air saja kan ya Pak, nggak dicampur MSG seperti itu. Iya, tapi ya kita juga untuk mengetahui prosesnya juga kesulitan kalau kita beli dari pasar. Oh iya. Mm-mm. Ya jadi pindang kalau di ini ya Pak, kalau di regulasinya ini dia masuknya ini ya ikan yang diproses gitu ya, ikan yang diproses kering atau yang diproses asin seperti itu. Nah, kalau di aturan KMA-nya ini dia juga itu Pak dibebaskan dari kewajiban sertifikat halal kecuali kalau memang ketambahan bahan kritis seperti tadi misalkan ditambahin MSG lagi atau mungkin ditambahkan bahan kritis yang lain seperti itu. Jadi intinya kalau ini ya Bapak Ibu, jadi intinya kalau bahan itu ada di ini KMA 1360 itu dikecualikan dari sertifikat halal ya, seperti itu. Cuma kadang kita sesuaikan lagi dengan tadi ya Komisi Fatwa tempat
LPH kita mau fatwa seperti itu. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita we know the rule, we know the regulation, tapi kita juga mesti tahu juga situasi lapangannya tempat kita mau fatwa, tempat kita mau minta fatwa untuk pelaku usaha yang bersangkutan ya. Pak Agam izin bertanya Pak. Oh ya, Terkait tadi silakan Pak Pak untuk Fauzin. tempe tadi Pak, kami kan di Jawa Tengah Pak ya, di apa Enggak. namanya di Papua Komisi Fatwa ini kami itu juga sebenarnya sama begitu apa namanya masih ada keringanan begitu. Nah tadi kan untuk kasus yang harus mewajibkan yang minta harus ada SH-nya itu kalau misal apa namanya PU-nya katakanlah, nah PU-nya minta PU-nya belum punya SH itu solusinya bagaimana Pak? Untuk PH-nya apa belum gimana Pak memenuhi Fauzin? gimana Pak? PU-nya Ya untuk gimana itu? memenuhi PU-nya PU-nya apa namanya dari produsen tahu dan halalnya belum punya SH begitu. Oh, Nah, belum punya SH. untuk memenuhi permintaan dari Fatwa MUI tadi bagaimana Pak? Oh iya, berarti kalau permintaannya fatwa MUI ini ya, misalkan kalau case-nya fatwanya di MUI Jakarta gitu ya, mintanya tahu tempe Ya, kudu ber-SH. Jadi memang ada kudu SH-nya. ganti itu Pak, kudu ganti supplier tahu yang memang sudah bersertifikat halal. Tapi kalau memang di MUI Jawa Tengah masih diterima untuk tadi dianggap positif list ya nggak apa-apa seperti itu. Memang yang benar tahu sama tempe mentah itu masih positif list atau dikecualikan dari sertifikat halal. Berarti solusinya tadi Pak ya harus mencari alternatif supplier baru Betul, lagi yang sudah berada. betul. Terima Kalau kasih. fatwanya di MUI Jakarta ya, ini saya share ini aja, share pengalaman aja. Kalau fatwanya di MUI Jakarta, tapi kalau fatwanya di MUI Jawa Tengah masih termasuk positif list ya itu yang benarnya. Yang benarnya itu masih termasuk positif list. Tahu tempe yang masih mentah. Tapi kalau udah jadi tepung tempe, sudah jadi tepung tahu, nah itu wajib ber-SH ya. Seperti itu. Tadi sampai mana Bapak Ibu mohon maaf. Tadi sampai itu ya. Tadi sampai pemeriksaan kecocokan bahan fisik dengan SH ya. Iya, SH luar negeri, bahannya juga dari luar negeri. Nah, ini juga mesti detail ya Bapak Ibu ya. Bahan fisiknya ngomong apa, sertifikat halalnya ngomong apa. Nah, ini harus match, harus konsisten seperti itu. Sertifikat halalnya halal transaction of Omaha. Ini juga ngomongnya halal transaction of Omaha, cocok. Terus bahannya lampiran sertifikat halalnya ngomong frozen boneless beef. Di sini juga harus di labelnya ngomong frozen boneless beef. Sebelah mana nih ngomong? Ya, ini ada tulisan di labelnya ya, kecil ya Bapak Ibu ya. BNLS beef short plate ya, frozen boneless beef short plate ya. Terus dicocokkan lagi packaging date-nya. Ini packaging date-nya agak kecil saya bacakan. Packaging date-nya 15 September sampai 21 September. Nah, di sini packaging date-nya 6 September ya, berarti sudah tidak cocok di sini ya informasi packaging date-nya dengan informasi packaging date yang di kardus. Berarti kita rumuskan ketidaksesuaiannya ditemukan bahan daging bersertifikat halal transaction of Omaha tidak sesuai tanggal packingnya yang ada di kardus dengan yang ada di lampiran sertifikat halalnya. Ya, itu ya Bapak Ibu ya diteliti. eh, Intinya informasi yang ada di kardus, informasi yang ada di label itu masih sama dengan informasi yang ada di real sertifikat halalnya. Itu kalau daging impor biasanya kalau nggak dari ini ya, kalau nggak dari Amerika, dari Australia ya, Bapak Ibu ya. Kalau kerbau biasanya dari India. Iya, ini kalau ada production date-nya, ada tadi ya keterangan packing date-nya atau shipping date-nya dicocokkan dengan yang ada di tadi ya, yang ada di kardusnya atau di drumnya itu. Iya, jadi
Jadi di Kepkaban 20 masih diterima ya Bapak Ibu ya kombinasi dokumen pendukung selain sertifikat halal ya. Jadi kombinasi dokumen pendukung selain sertifikat halal masih diterima sesuai Kepkaban 20 BPJPH ya. Ya misalkan tadi ya spesifikasi buat apa ya misalkan ya gampang misalkan untuk itu ya cabai kering ataupun untuk kayu manis bubuk seperti itu ya itu spesifikasi juga masih bisa diterima ya Bapak Ibu karena itu hanya bahan nabati yang diproses fisik saja dan nggak dicampur-campur seperti itu. Iya, contohnya ini vitamin B12. Iya, jadi kalau dokumen spesifikasi kita bacanya di deskripsinya ya Bapak Ibu ya. Kita bacanya di description-nya itu. Deskripsinya kita baca detail, apakah masih ada bahan kritis lain. Kalau ada bahan kritis lain, kita mintakan lagi dokumen halalnya untuk bahan kritis tersebut. Iya. Cyanocobalamin didispersikan pada matriks maltodextrin pada larutan buffer citrat, citric acid, trisodium citrat dihasilkan dari fermentasi mikroorganisme GMO. Ya berarti ini sudah titik kritisnya rumit ya Bapak Ibu. Jadi titik kritisnya rumit, berarti vitamin B12 ini harus disupport dokumen sertifikat halal. Ya itu ya Bapak Ibu ya. Ah, jadi kalau sudah deskripsinya rumit, banyak bahan kritisnya di situ, berarti vitamin B12-nya harus dalam bentuk sertifikat halal ya, apalagi juga sudah GMO. GMO harus ditelusur lagi sumber gennya, enzim untuk memotong dan menyambungkan gennya, kemudian plasmid untuk tadi proses GMO-nya dan juga media untuk ekspresi genetiknya juga harus ditelusuri kehalalannya. Plasmid itu vektor ya, Bapak Ibu ya, vektor untuk proses uh, gen rekombinan atau untuk rekayasa genetika. Iya, ini misalkan maltodextrin, maltodextrin untuk buat minuman instan ya, Bapak Ibu ya, atau buat bahan filler seperti itu, untuk bahan filler ataupun untuk bikin minuman instan juga pakai maltodextrin. Di speknya, di speknya kita baca, oh ada enzimatic proses, berarti kita mintakan dokumen halal untuk enzimnya, mintakan sertifikat halal atau dokumen halal untuk enzimnya dan surat konsistensi penggunaan enzim yang halal seperti itu ya, karena maltodextrin dari pemecahan parsial enzim amilase ya, pemecahan parsial pati oleh enzim amilase. Ya, ini sama. Jadi kalau description itu betul-betul dibacanya detail ya Bapak Ibu ya. Kalau spesifikasi takutnya seperti ini. Bahannya provitamin A, beta karotin dari nabati, tapi di descriptionnya dia pakai matriks gelatin babi. Nah ini di descriptionnya kita mesti detail. Iya, COA kita bisa tahu tanggal produksi, COA kita bisa tahu batch number bahannya ya. Jadi bisa kita cocokkan batch number bahannya dengan tanggal produksinya juga kita bisa tahu nama produsennya juga ya di COA seperti itu. Cuma kalau ada keterangan khusus ya, ada keterangan khusus di sini misalkan baktosoiton pepton dari kedelai, tapi ternyata di note-nya bilang di COA enzimnya pakai enzim protease babi diimpor dari Italia. Nah, ini juga auditor mesti baca detail. Ini COA, flowchart juga sama ya, Bapak Ibu ya. Iya, etanol untuk sanitasi, etanol untuk sebagai solvent ya, Bapak Ibu dicek dokumen halalnya minimal pernyataan bahwa sumber etanolnya bukan berasal dari industri minuman keras ya.
Jadi etanol sintetik boleh dari reaksi hidrasi etilena atau etanol dari fermentasi singkong, dari fermentasi tetes tebu. Nah, itu bisa ya. Itu pabrik yang di Jogja itu ya, pabrik gula itu etanol apa? Etanolnya dari tetes tebunya. Oke ya, ya ini tadi kalau tidak ada flowchart, tidak ada spesifikasi, COA-nya juga nggak mau ngasih, ya berarti LPH bisa menggunakan alternatif dokumen pendukung kuesioner halal ya, kuesioner halal untuk bahan-bahan mikrobia, bahan-bahan hasil proses enzimatis, bahan-bahan dari asam lemak, karbon aktif, etanol, seperti itu. Nah, itu bisa menggunakan dokumen pendukung kuesioner halal ini. Ya, ini berarti dari sumber bahannya dari mana? Apakah fasilitas produksinya sharing atau adakah penggunaan bahan penolong dari hewani? Nah, ini dari yes no ini. Nah, kita bandingkan dengan standar Kekebalan 20 tahun 2023. Nah, kita bisa simpulkan ini kesesuaian atau ketidaksesuaian. Nah, ini kan asam laurat ya, asam lemak ya. Asam lemak dari kelapa. Kita lihat ini, yes no-nya sesuai apakah dari hewani, nabati, tidak. Nah, itu dibandingkan dengan pemenuhan standarnya Kekebalan 20, ya ini asam lemaknya dari nabati, tidak ada tambahan hewani, tidak ada penggunaan enzim lipase, ya berarti dia bisa memenuhi atau bisa digunakan untuk proses produk halal. Iya, Bu Sandi dulu silahkan Bu. Bapak Sebelum izin, mumpung tadi bahas yang kuesioner yang halal itu Pak, itu berarti Mm-mm. kuesionernya disusun sama produsen atau dari kita yang checklistnya Bu, gitu ya Pak? dari Honestly saya LPH, jarang dari LPH-nya. dari LPH. Karena selama ini saya belum pernah dapat dokumen Oh pendukung iya, itu gitu. oh iya. Yang Jadi sebenarnya kuesioner itu yang ngajarin LPPOM Bu, sebetulnya yang ngajarin LPPOM. Jadi itu cuma alternatif dokumen pendukung aja kalau tadi apa kalau speknya nggak dikasih, flowchartnya kalau nggak dikasih, COA-nya juga nggak dikasih atau nggak ketelusur seperti itu. hmm, Jadi itu hanya oke. tadi apa alternatif dokumen pendukung, cuma memang LPH yang menyiapkan seperti itu. Oh, lebih ke arah LPH ya, Pak. Kalau misalnya nih kita dari sisi customer, Pak, kita minta atau kita membuat itu untuk diisi sama produsen gitu, itu termasuk bisa ya, Pak ya? Bisa Bu, bisa. Yang penting apa pertanyaan di kuesionernya tadi mencakup titik kritisnya itu apakah bahan berasal dari hewani, nabati atau apa. Terus apakah fasilitas produksi sharing atau Mhm. halal dedicated. Apakah di 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 pertengahan prosesnya menggunakan bahan penolong dari hewani. Bisa Bu seperti itu. Sebetulnya Iya. bisa cuma pakai referensi kuesioner dasarnya dari LPPOM ya untuk main aman aja sih seperti Oh, ya kita siap-siap. Iya. ada pertanyaan kuesioner yang miss seperti itu, titik kritisnya miss atau bagaimana seperti itu. Iya. Yang ngisi harus produsen kan ya, Pak? Nggak Ya, yang isi distributornya. produsen, betul. Yang isi produsen, yang ngasih ke produsennya distributor. Agak sering miss di situ sih Pak. Ya udah, berarti boleh ya Pak. Soalnya kadang Ya. kalau dari statement box free aja kita sebagai usernya Oh, agak kurang percaya gitu Pak. betul, betul. Betul, boleh ya Bu Sandi ya Bisa seperti ya. itu diaplikasikan karena statement aja ya betul statement aja juga nggak cukup ya Bapak Ibu ya statement bahwa kami memproduksi ini halal tidak terkontaminasi ya karena kan statement itu kan actually kan hanya klaim pribadi dari produsen ya seperti itu jadi memang untuk meyakinkan ya tadi salah satu alternatifnya dengan dokumen pendukung kuesioner. Iya, kalau yang Oke. ini saya izin versi versi ininya ya, Bapak Ibu ya, versi cepatnya ya, metode audit ya. Jadi metode audit intinya kita mengkombinasikan
metode audit sampai kita dapat bukti audit yang valid ya Bapak Ibu ya. Jadi case mudahnya misalkan kita nanya bagian QC seperti itu. Nanya bagian QC, kita wawancara bagaimana cara melakukan QC incoming sehari-harinya, bagaimana cara melakukan QC incoming yang dilakukan sehari-hari. Kemudian ditanya apa saja yang diperiksa selama proses QC incoming, indikator apa saja yang diperiksa saat proses kedatangan bahan. Terus ya tadi sudah pertanyaannya 5W1H ya Bapak Ibu ya. Terus yang pertanyaan selanjutnya kita tegesin dengan yes no question ya. Iyakah, betulkah, ini gitu. Terakhir ditegasinnya dengan yes no question. Terus dan ditekankan juga, tolong ditunjukkan ke saya rekaman atau ini bukti checklist penerimaan bahan datangnya. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sambil wawancara, kita observasi juga proses cek kedatangan bahannya, lalu kita review juga itu checklist pemeriksaan atau form penerimaan bahan datangnya. Ya, hasil tadi kita kolek informasi, kita cocokkan dengan regulasi Keprabban 20 tahun 2023. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Ini tadi ya sama kalau ngecek ke bagian purchasing, kita tanyakan bagaimana proses pembelian dilakukan, apa saja pertimbangannya untuk membeli bahan. Tolong tunjukkan invoice ataupun PO, bukti PO-nya seperti itu. Ya, jadi SOP kita tanyakan aktualnya bagaimana dan hasil interviewnya bagaimana, kita bandingkan dengan standar SJPH-nya. Ya, ini saya izin ini karena mau menjelaskan checklist audit ya Bapak Ibu, sama manual sama isi SOP juga harus nyambung ya Bapak Ibu ya, isi manual sama isi SOP-nya juga harus nyambung. Manualnya bilang penanganan produk tidak sesuai kriteria halal dimusnahkan, tapi di SOP bilangnya penanganan produk tidak sesuai kriteria halal diolah menjadi pakan atau mungkin direaksikan dengan methylene blue lalu diolah menjadi produk non pangan. Nah, itu harus match ya Bapak Ibu ya, isi manual masing-masing kriteria dengan isi SOP-nya juga. Ini wawancara sama iya, ini untuk perhitungan neraca massa itu jarang sebenarnya. Jarang ya, hanya untuk kalau yang audit gelatin skala besar ya, contohnya audit gelatin misal di pabrik Cina gitu ya. Jadi perhitungan neraca massa itu mudahnya adalah ini ya, pakai hukum Lavoisier. Iya, input bahan, jumlah input bahan sama dengan jumlah input luarannya ya, Bapak Ibu ya. Jumlah input bahan sama dengan jumlah input luarannya. Luarannya dalam bentuk produk akhir, dalam bentuk produk samping, dalam bentuk limbah, ataupun dalam bentuk susut ya, seperti itu. Jadi jumlah masuk sama dengan jumlah keluar ya, Bapak Ibu ya. Cuma keluarnya kan mungkin nggak full produk akhir, mungkin jadi tadi produk samping, jadi limbah, atau mungkin jadi susut, seperti itu. Iya, ya ini di chemical engineering itu ya ada ya mata kuliahnya ya, cuma ini versi simpelnya aja. Ya, contoh gelatin, audit produk gelatin dari suatu pabrik, dia ada 2 supplier A sama pengepul B ya. Masuk dari supplier A 12.000 kilo, dari pengepul B 8.000. Berarti masukannya 20.000 ya Bapak Ibu ya, 12 tambah 18.000. 12 tambah 8.000, 20.000. Kita hitung juga dapat data dari perusahaan ini produk hitungan kuantitas produk akhirnya atau di kimia rendemen ya gitu ya, rendemen produk
akhirnya gelatinnya 2.300 kilo, susutnya sekian, limbah padat dan cairnya sekian. Ya berarti kalau Mas tadi ya masukkan dengan luarannya ini jumlahnya sama, berarti ya betul apa? Betul berarti eh, tulang ini yang ada di daftar bahan, supplier tulang sudah di list semua di dokumen daftar bahan halalnya. Kalau luaran sama masukan yang nggak sama, berarti ada supplier tulang atau produsen tulang yang disembunyikan dari dokumen daftar bahan halalnya. Nah, itu ya Bapak Ibu ya, ini untuk audit produk gelatin ya. Kalau audit gelatin di Cina atau apa, nah ini pakai perhitungan neraca massa. Tapi kalau UMKM umumnya di Indonesia sama pabrik-pabrik Indonesia biasanya ini ya jarang ya dengan perhitungan neraca massa. Oke, iya. Terus, iya, portofolionya, ya, portofolionya untuk unit kompetensi 3, ya Bapak Ibu ya. Portofolionya untuk unit kompetensi 3 adalah checklist audit ya. Tapi Bapak Ibu nggak perlu bikin, kami sediakan. Ya, portofolionya adalah untuk unit kompetensi 3, Bapak Ibu bisa mengaplikasikan ini ya, checklist audit ya, seperti itu. Ini sudah kami sediakan. Checklist auditnya mencakup 5 kriteria SJPH ya. Jadi cara menggunakannya adalah ya tiap subklausul ini ditanyakan berarti ya Bapak Ibu ya. Tiap subklausul kita jadikan pertanyaan wawancara, kita bandingkan implementasinya dengan standar. Kalau sesuai penerapannya atau requirement-nya sesuai standar SJPH, berarti kita centang di kolom Y, ya sesuai. Kalau implementasinya tidak sesuai seperti itu, ya berarti kita centangnya di kolom T, tidak sesuai, lalu dirumuskan temuan ketidaksesuaiannya di kolom catatan auditor halal ya. Ini ya Bapak Ibu ya, jadi di apa hmm, ya tadi ya yang ada di checklist dijadikan pertanyaan wawancara, kita sambil observasi, cek dokumen review, implementasinya sudah sesuai atau tidak, sesuai di kolom Y. Kalau T berarti tidak sesuai. Kalau tidak sesuai dituliskan ini temuannya di catatan auditor halal. Ya, contohnya di sini ya, contohnya apa ini? Oh ya, misalkan yang perusahaan besar ya. Jadi kalau yang perusahaan besar berarti dia tim manajemen halalnya harus lengkap ya, Bapak Ibu ya. Nggak cukup hanya penyelia dan pemilik usahanya aja. Jadi misalkan di sini belum ditemukan tugas, wewenang, tanggung jawab masing-masing anggota tim manajemen halal. Ya, contohnya seperti itu. Lalu TR apa? TR artinya tidak relevan atau not applicable seperti itu. TR tidak relevan atau not applicable seperti itu. Not applicable contohnya seperti ini. Ini aja deh. Iya, ini di checklistnya misalkan nanyakan tentang lokasi tempat penyembelihan. Tapi yang kita audit tadi kan industri atau mungkin yang kita audit jasa selain penyembelihan ya. Jadi kita bisa mengisinya di situ TR atau tidak relevan ya. Gitu. Ya, aplikasinya misalkan bahan tidak berasal dari bahan haram, persyaratan keamanan kesehatan. Ya, misalkan yang saya habis audit SPPG minggu lalu ya, misalkan ini di checklist bahannya di poin 6 bahan memenuhi persyaratan keamanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini saya centang di bagian T. Ya, saya rumuskan temuan ketidaksesuaiannya apa ditemukan
bahan air isi ulang, ditemukan bahan air isi ulang, kandungan koliformnya melebihi standar mutu yang ditetapkan oleh Dinkes. Ya, contoh itu ya, misalkan kalau audit SPPG pakai air isi ulang, terus hasil analisis lab air isi ulangnya dia masih ada apa ya, masih total koliform bakteri itu ya, bakteri bakteri pencemar ya seperti itu, bakteri bakteri yang menurunkan mutu air seperti itu ya, kandungan koliformnya melebihi standar mutu yang ditetapkan Dinkes. Jadi dari datanya itu standar mutunya itu harusnya 0, tapi di hasil labnya air isi ulangnya tuh 1, seperti itu, 1 koloni per 100 mili. Tapi standar mutunya tuh 0 harusnya. Nah, itu juga itu ya, jadi ini juga ya Bapak Ibu ya, jadi iya, sama tadi ya, dokumen-dokumen sertifikat halal, cleaning agent, kemasan, itu dipastikan dokumen pendukung halalnya juga lengkap. Kalau ada mekanisme tadi ya, ada mekanisme monitoring masa berlaku sertifikat halal, nah itu lebih bagus. Misalkan di PPH seringnya temuan memang di prosedur ya, seperti itu. Di prosedur penerapan SJPH seperti itu ya, ditemukan prosedur. Oh, contohnya ini. Ditemukan prosedur pengiriman pendistribusian produk akhir masih menggunakan jasa ketiga, jasa pihak ketiga yang belum bersertifikat halal ya. Ini contohnya seperti ini, berarti kita centang tidaknya di bagian transportasi bahan dan produk seperti itu. Ini kita centang di bagian tidak sesuai ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap ada catatan ketidaksesuaian ya dicatat tadi di kolom catatan auditor. Tapi kalau LPH-nya masing-masing sudah punya formatnya masing-masing juga nggak apa-apa. Yang penting rumusan awalnya tadi ya, checklistnya berdasarkan Kepkaban 20. Ya, misalkan tadi produk, di produk misalkan apa ininya, kalau yang UMKM biasanya ini ya kode produksi suka nggak ditempelin seperti itu. Kode produksi atau mungkin itu ya QR code-nya tidak terbaca sehingga ketertelusuran halalnya tidak firm, tidak kuat seperti itu ya. Jadi itu juga dicentang di bagian traceability, bagian tidak. Ya, case-nya macam-macam ya Bapak Ibu ya. Nih. Iya. Ya, berita acara audit atau mungkin ada capa audit internal yang belum tutup temuan. Nah, itu juga bisa dijadikan ini temuan ketidaksesuaian. Kaji ulang manajemennya hanya mencakup ISO, belum mencakup halal. Nah, itu juga jadi temuan ketidaksesuaian ya, Bapak Ibu. Nah, ini kalau checklist umumnya, checklist khususnya kalau RPH ada lagi ya, Bapak Ibu ya. Ini kan tadi checklist umum untuk semua industri, but actually ya yang RPH juga ada checklist ininya ya, Bapak Ibu. Iya, checklist RPH-nya ya, checklist RPH RPU ya, seperti itu ya. Sama sih tadi ini kan dari kebijakan halal, dari kriteria nomor 1, tanggung jawab manajemen puncak, penyembelihnya sudah ada sertifikat kompetensi ataupun sertifikat pelatihan. Ya, ada bukti-bukti pelatihannya juga. Hewan yang disembeli dalam keadaan hidup, hewan yang disembeli ada SKKH-nya. Nah, ini juga ini ya dibuktikan dengan pemeriksaan antemortem ataupun SKKH ya. Ya, kalau penyembelihan lebih banyak ini ya pertanyaan
checklist auditnya di bagian proses ya Bapak Ibu ya, karena kan penyembelihan dan pasca penyembelihan itu prosesnya kritikal seperti itu ya. Jadi panjangnya memang di bagian prosesnya. Kalau penyembelihan dibacakan Bismillah, memotong tadi saluran arteri karotis, vena jugularis, esofagus, trakea. Nah, penyembelihan dilakukan secara cepat, tempat, tanpa mengangkat pisau, ya kan. Penyembelihan tidak memotong tulang leher, ya berarti kalau tulang lehernya kepotong itu dipenggal ya, bukan disembelih ya Bapak Ibu ya. Jadi penyembelihan tidak memotong, tidak memutus tulang leher ya, ini contoh. Pasca penyembelihannya, nah ini nanti disesuaikan dengan ini ya. Kalau nanti OJT-nya di rumah potong hewan atau rumah potong unggas ya, Bapak Ibu. Jadi checklistnya ini yang dipakai. Ya, pelabelan, transportasi, telusur. Iya. Jika darah bangkai produk gagal sembelih diambil oleh pengepul, dicacah dan tidak diperjualbelikan oleh perusahaan dan pengepul, yaitu ya. Jadi tidak boleh ada jual beli darah ya, darah hasil sembelihan seperti itu. Ada form pemusnahan, form penanganan produk tidak sesuai kriteria halal untuk darah bangkai yang gagal sembelih. Ya, ini audit internalnya sama, kajian manajemennya juga sama. Ya, nanti ini dikasih ya Bapak Ibu ya, tenang aja. Oke, ya tadi checklist audit sudah kita aplikasikan sesuai tidaknya. Lalu dari checklist audit, kan catatannya banyak tuh ya, jadi kita konversikan ya, kita pindahkan catatannya itu ke berita acara ya Bapak Ibu ya. Jadi portofolionya ada 2 di unit kompetensi 3, ada Bapak Ibu bisa mengaplikasikan berita acara dan juga checklist audit. Iya, contoh ya berita acara unit kompetensi 3 pemeriksaan bahan dan proses produk halal ya, ketidaksesuaiannya ini ya. Ya, ketidaksesuaiannya ya ini ya ditemukan apa ini sertifikat halal nomor ini habis masa berlakunya. Ditemukan SOP prosedur masih mengacu ke HAS 23.000. Nah, ini kan ada ininya ya, kriteria B.9, C.10A. Nah, itu tadi dari poin-poin sebelumnya tadi ya, Bapak Ibu ya. Ya, ini kan B9, ini prosedur C.10.A seperti itu. Nah, itu dari ini sebelumnya ya, Bapak Ibu ya, kan tadi checklistnya ada poin-poinnya. Ya, tadi ya kayak ISO gitu ya ada poin 2 titik sekian titik C titik A, cuma nggak mesti ini banget ya. Misalkan tadi apa sertifikat halalnya kadaluarsa gitu. Ini kan tidak sesuai dengan kriteria ini, B kriteria bahan titik 9 ini. Nah, itu tidak sesuainya kriteria itu. Tapi kalau mau ditulisnya kayak tadi atau tadi yang terkait prosedur SOP transportasi, dia pakai pihak ketiga yang belum ada sertifikat halalnya, berarti kriteria apa tadi ini 10 kriteria PPH kriteria berapa ini? Kriteria C ya berarti. Kriteria C titik 10, iya, kriteria C titik 10 titik F ya seperti itu. Tapi kalau mau nulisnya langsung ke kriterianya juga nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu paham kriteria SJPH-nya. Ya contoh-contoh ini ya.
ditemukan tadi ya sertifikat halal LHLN dari Sandong Halal Certification kadaluarsa habis masa berlakunya. Acuan langsung bilang kriteria bahan aja ya nggak apa-apa Bapak Ibu, kriteria bahan titik ini selesai. Kalau mau kalau mau rajin ya kriteria bahan ya Kaban 20 tahun 2022 ya. Tapi kalau dari saya kriteria bahan ini aja juga udah cukup ya Bapak Ibu seperti itu. Kriteria bahan yang ini, yang tadi tugas wewenang tanggung jawab berarti tadi kriteria apa komitmen dan tanggung jawab. Ya, kriteria komitmen dan tanggung jawab. Tadi ada SOP prosedur tertulis yang belum update ya. Berarti tadi kriteria ya SJPH masih mengacu 11 kriteria khas 23.000. Berarti apa kriteria proses produk halal ya itu ya Bapak Ibu ya. Kita acara follow up kajian manajemen. Iya, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi di copy paste tadi ketidaksesuaiannya, NC-NC-nya di copy paste ke sini, terus kita tulis acuannya di sini. Iya, sama ya berita acara auditor sama penyelia halal atau perwakilan tim manajemen halalnya tanda tangan. Iya. Ya, itu ya Bapak Ibu ya di unit kompetensi 3 berarti skillnya yang harus dikuasai, skill untuk mengaplikasikan checklist audit halal dan juga mengaplikasikan form berita acara pemeriksaan. Ya, sambil saya ini, iya bagaimana sebentar. Pak, kalau media Peptum tidak memiliki sertifikat halal tapi ada keterangan bebas wine eh, keterangan bebas wine-nya kurang lengkap ya kalau media Pepton hanya keterangan bebas wine jadi harus tadi menjelaskan apa media Peptonnya sumber Peptonnya dari mana kemudian sumber bahan penolongnya dari apa dari pakai asam kuat kah atau mungkin pakai enzim protease seperti itu kalau bebas wine saja saya rasa itu ya masih kurang ini ya kurang menelusur bahan bakunya si pepton sama bahan penolongnya yang digunakan untuk proses hidrolisis pemecahan proteinnya itu. Jika untuk daging harus beli daging giling sudah SH atau punya penggilingan sendiri, dua-duanya boleh. Jika santan boleh dari pihak ketiga santannya, tapi harus santan yang ini ya, santan parut langsung seperti itu. Santannya memang parut langsung, diperas langsung dengan air itu bisa ya seperti itu. Cuma kalau daging giling harus yang punya SH sama memang wajib harus bisa nunjukin ke kita mesin giling punya dia sendiri di site-nya ya seperti itu. Air sumur yang digunakan seberapa jauh PU harus membuktikannya untuk air sumur yang digunakan berapa jauh untuk membuktikannya halal. Kalau air sumurnya untuk produksi ya, air sumurnya untuk apa? Air sumurnya untuk masak, air sumurnya untuk produksi ya berarti tadi harus ada hasil lab itunya ya Pak Fauzin ya hasil lab air sumurnya itu ya tadi standarnya setara dengan standar air minum kalau air sumurnya untuk proses produksi. Tapi kalau air sumurnya hanya untuk nyuci alat saja, ya itu nanti di laporan auditnya cukup ditulis air murni seperti itu. Makanya notnya tadi airnya dipakai untuk produksi, kontak produk yang diolah atau tidak. Kok cuma kontak untuk cuci-cuci alat itu nggak masalah. Bahan pembersih apakah dimasukkan juga dalam daftar bahan? Iya betul Pak Faikur Rahman. Air untuk nyuci-nyuci pisau nyembelihnya, terus apa? Cleaning agentnya, sanitizing agentnya untuk pisau penyembelihannya itu juga dimasukkan ke daftar bahan halal. Hewan hidupnya juga dimasukkan ke daftar bahan halal juga, dicek SKKH-nya, surat keterangan kesehatan hewan dari dokter hewan yang kompeten tempe mentah tapi sudah dikemas
bagaimana ya Pak, apa harus SH? Kalau tempenya masih mentah nggak apa-apa Bu Ari ya, sesuai tadi KMA 1360 saja. Untuk LN bagaimana Pak yang memakai tahu kemasan dijual di supermarket? Ya kalau di LN ini ya beda case lagi ya. Kalau di LN kan bahan penggumpalnya mungkin beda ya. Bahan penggumpalnya ya, ya jadi tahu itu proses produksinya dia kan menggumpalkan protein kedelai ya menggunakan bahan kimia ya bisa asam, bisa apa. Nah, itu jadi tadi kalau tahu di luar negeri itu mesti diminta dokumen pendukung untuk bahan penggumpalnya ya seperti itu. Karena mungkin bahan penggumpalnya bisa bahan kritis. Kalau tahu di kita tahu lokalan Indo ya biasa pakai asam cuka aja buat menggumpalkan sari kedelainya itu menjadi tahu. Oh ya nggak apa-apa Bu Surti pakai Zoom HP dulu nggak apa-apa. Izin tanya Pak, kalau dokumen pre-audit boleh nggak Pak mengacu ke dokumen ya boleh. Yang penting dokumen pre-audit, dokumen audit mengacunya ke standar tadi ya, mengacunya ke standar tadi yang Kepkaban 20 tahun 2023. Bila ada laboratorium mikrobiologi dengan bahan kritis itu masuk di audit apa tidak? Apa tidak ya Pak? Karena tidak ada di ingredient bahan dalam produk kosmetik. Bila ada laboratorium mikrobiologi dengan bahan kritis itu masuk di audit apa tidak ya Pak? Iya, jadi di itu juga ya. Jadi kalau apa yang mutu mikrobiologi itu juga apalagi itu bahan kritis itu ya tetap harus dicek ya kesesuaiannya dengan baku mutu dari regulator terkait seperti itu ya. Banyak pelaku UMKM sama bahan dibeli di pasar penjualnya muslim. Nah, ini betul ya Bu Hidayatul Rahmah ya. Jadi penjualnya muslim, ini nggak ngandung babi, produknya pasti halal. Bagaimana auditor membuktikan kehalalan produk ketika asal bahan, proses penyembelihan, bahan penolong tidak dapat ditelusuri ya. Ya kalau memang tidak dapat ditelusuri, tugas kita hanya mencatat temuan saja ya, Bu Hidayatul Rahmah ya, di checklist auditnya seperti itu. Memang tidak dapat ditelusuri, nggak ada surat jalannya, tidak ada bukti pembeliannya, seperti itu ya kita catat sebagai ketidaksesuaian. Apabila asal dan kehalalan bahan tetap tidak dapat dibuktikan, bahan tersebut harus dihentikan penggunaannya. Dihentikan penggunaannya kita sebenarnya juga ini ya eh, tidak ada hak seperti itu, jadi hanya mencatat ketidaksesuaiannya saja. Nanti perusahaan melakukan perbaikan, yaitu nanti Bu Hidayatul Rahmah yang memverifikasi proses perbaikannya sudah sesuai SJPA atau tidak. Bahan tersebut harus dihentikan penggunaannya bagaimana status produk yang sudah dibuat atau dijual. Ya, jadi status produknya ya itu ya karena kalau memang ketertelusuran kehalalannya masih diragukan dari auditornya juga ragu seperti itu ya berarti produk yang dijualnya statusnya juga masih ini ya masih masih syubhat seperti itu. Apakah boleh jika rumah makan menyediakan seperti snack roti, apakah rotinya dibuat sendiri lalu untuk pisang di bagian apakah boleh jika misalnya rumah makan oh restoran gitu ya menyediakan seperti snack pisang roti, rotinya harus dibuat sendiri. Ya, kalaupun menyediakan apa konsinyasi seperti itu nggak apa-apa, asalkan tadi bahan rotinya, bahan pisangnya, snacknya itu ada di dokumen daftar bahan halal seperti itu ya. Yang penting bahan tadi pisang, roti, bahan-bahan bikin rotinya, bahan-bahan snacknya itu sudah ada di list di dokumen daftar bahan halalnya yang di lampiran 5 ya berarti. RPDHM harus ada SH ya. Ya RPDHM jadi sebetulnya kalau air itu ya, kalau versi benarnya air yang sudah diolah itu seharusnya sudah ada SH-nya ya, Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi kalau PDAM, PDAM ruang lingkupnya itu bukan minuman dengan pengolahan ya, Bapak Ibu ya. Kalau PDAM ruang lingkupnya dia adalah jasa pengolahan seperti itu. Ruang lingkupnya kalau di KMA 748 dia jasa
pengolahan. Iya, jadi memang tadi apa? Ya harusnya PDAM bersertifikat halal ya, karena kan dia kan air sudah diolah ya, baik diolah secara penambahan bahan kimiawi ataupun diolah secara fisik seperti itu ya. Tapi ya ada ya Bapak Ibu ya PDAM yang memang sudah bersertifikat halal. Ini misalkan PDAM, ini Kota Waringin di mana nih? Oke. Iya, ya tapi itu ya tadi ya beberapa PDAM, ya sekian PDAM sudah bersertifikat halal ya, seperti itu. Tapi memang seharusnya ya tadi, seharusnya diwajibkan SH juga seperti itu. Oke, iya. Tadi untuk pengaplikasian checklistnya seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi checklist dan berita acara Bapak Ibu sudah bisa mengaplikasikannya. Ya, ini sama ya. Ini penjelasan tadi ya, Bapak Ibu ya. Ini penjelasan tadi menggunakan checklist audit seperti itu. Iya, jadi kalau ambil sampel, tapi nanti dijelaskannya sama Bu Yuni ya, Bapak Ibu ya besok pengambilan sampel. Jadi intinya representatif ya, Bapak Ibu ya, intinya representatif. Iya, sama ini Fatwa MUI 80 kemarin ya, tahun 2022. Ini yang diambil sampelnya ya, Bapak Ibu ya. Target ujinya ini sampel yang diambil tersebut, tapi nanti dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Dr. Yuni, Kepala Lab di Lab Halal di Brawijaya. Ya tadi di berita acara ya, di berita acara kita sudah identifikasi hasil ininya ya, hasil pemeriksaan bahan dan proses produk halalnya ya, Bapak Ibu ya, sudah kita cek. Kita sudah tentukan temuan-temuan ketidaksesuaiannya seperti itu, sudah kita tentukan temuan ketidaksesuaiannya, kita susun ringkasannya tadi di form berita acara pemeriksaan. Iya, di closing meeting. Nah, ini ya Bapak Ibu ya di closing meeting. Iya, di closing meeting kita jelaskan ini ya Bapak Ibu ya, kita jelaskan tadi temuan-temuan ketidaksesuaiannya, kemudian kita jelaskan tadi juga ya prosedur keluhan dan bandingnya juga, kemudian kita jelaskan kesimpulan hasil auditnya ya Bapak Ibu ya, kesimpulan hasil auditnya gitu. Yang Bapak Ibu merekomendasikan atau tidak ini perusahaan yang Bapak Ibu audit mendapatkan sertifikat halal atau tidak, merekomendasikan dengan revisi minor, revisi mayor atau revisi di bagian apa gitu misalkan ya. Ya itu nanti rekomendasi juga disampaikan saat closing meeting ya Bapak Ibu. Terus ya tadi ya tanda tangan berita acara, tanda tangan daftar hadir di bagian closing meeting. Iya, dijelaskan prosesnya setelah audit hari itu, setelah audit hari ini kita kolek, kita menunggu tindakan corrective action dari perusahaan Bapak Ibu apabila tindakan perbaikannya menjawab temuan ketidaksesuaian dan sudah cukup untuk tutup temuan, akan kami buatkan laporan audit halal finalnya, laporan audit
halal finalnya akan kami sampaikan ke Komisi Fatwa. Komisi Fatwa akan mengeluarkan ketetapan halal. Ketetapan halalnya nanti akan dikonversi menjadi sertifikat halal perusahaannya Bapak Ibu. Ya, iya, ini kalau ada keluhan dan banding, penyampaian itu ya prosedur keluhan dan banding juga saat closing meeting. Iya, ini tergantung SOP LPH-nya masing-masing ya, Bapak Ibu ya. Ya, kalau keluhan dan banding. Iya, sampaikan apresiasi ya sudah memilih LPH-nya Bapak Ibu karena sekarang LPH sudah ada seratusan ya seperti itu. LPH di Indonesia sudah ada banyak seperti itu. Sampaikan apresiasi eh, ke auditi ke perusahaan yang memilih LPH Bapak Ibu sudah menjadi memilih LPH Bapak Ibu dan eh, kesediaannya untuk tadi ya koordinasi selama audit lapangan di hari itu. Oke, ya kalau masih ada outlet-outlet selanjutnya, masih ada pabrik cabang selanjutnya, terus masih ada pool pool logistik lagi di kota lain, berarti lanjut ini ya lanjut ada proses audit selanjutnya di cabang selanjutnya di hari besok ataupun besoknya lagi. Ya, seperti itu. Ya sama ya confidentiality informasi hasil audit juga dijaga oleh Bapak Ibu. Ya contoh berita acara, iya, iya itu ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya tadi Bapak Ibu bisa opening meeting, bisa mengaplikasikan checklist audit, berita acara pemeriksaan, dan juga bisa mendemonstrasikan closing meeting. Cuma memang pelajaran realnya kalau unit 3 ini memang pas OJT ya Bapak Ibu ya, pas memang praktek OJT ke perusahaan. Iya. Unit 3, unit 3, unit 3, unit 3 ya tadi ya. Jadi setiap unit kompetensi ada tugasnya ya Bapak Ibu ya. Ya tugasnya kalau unit 3 um, mudah ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kami berikan 10 temuan ya Bapak Ibu ya. Kami berikan contoh 10 temuan ketidaksesuaian saat audit kunjungan, saat audit visitasi, nanti 10 temuan ketidaksesuaian ini Bapak Ibu cocokkan ini di kriteria atau subkriteria yang mana seperti itu. Dimasukkan ini di copy paste ke checklist audit, tidak sesuai kriteria yang mana, di copy paste juga ke berita acaranya. Ya, kalau yang ini nggak perlu nyari temuan ya Bapak Ibu ya, yang nyari temuan cukup saat pre-audit aja ya, seperti itu. Ya, ini izin saya share. Yang belum absen, silakan absen terlebih dahulu, nanti kelewat. Iya, sudah saya share ya Bapak Ibu ya di Iya, sudah saya share ya Bapak Ibu ya di grup pelatihan auditor halal 41. Nah, kalau tugas 3 ini deadline-nya besok ya Bapak Ibu ya. Besok jadi tinggal masukin aja ini ke kriteria checklistnya tidak sesuai kriteria apa sama di copy paste ke berita acaranya. Ya, jadi nggak perlu cari temuan lagi ya seperti unit 2 ya Bapak Ibu ya. Eh, Cari temuannya nanti full saat OJT. Yang belum tugas 2 nanti ditunggu entar entar sore kalau nggak entar siang ya, entar sore atau enggak entar malam ya Bapak Ibu seperti itu. Yang belum tugas 2-nya. Kalau tugas 1
saya cek rata-rata sudah semua. Iya, ini iya. Ya, ini 7 menit bisa dipakai ya Bapak Ibu ya untuk mencicil unit 3. Mohon izin bertanya, Pak Agam. Izin Pak Agam, mohon izin bertanya.
Iya, jam sudah menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat ya, Bapak Ibu ya. Kita istirahat. Ya, sudah jam istirahat, betul. Iya, kita istirahat ya Bapak Ibu jam 1. Nanti mohon Bapak Ibu kembali lagi untuk unit kompetensi 4. Ya, silakan makan siang, silakan sholat zuhur, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Agam. Ya, Terima kasih, sama-sama. Pak. Ya, di jam 1 ketemu lagi.